Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara berperilaku bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Nah, dari keempat pengertian Pancasila di atas itu mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Contohnya seperti pengertian Pancasila sebagai dasar ilmu, sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang pertama yaitu dalam Pancasila tersebut mengandung asumsi bahwa iptek itu berkembang secara otonom, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal sebagai berikut. Yakni yang pertama, pluralitas, yaitu nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik hadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan moral bagi para ilmuwan dan pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Nah, yang kedua yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Lalu yang ketiga yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah. Mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong, itu digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Nah, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup yang bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rizwanda Eka Permutita dengan NIM 2018-116686. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu poin pertama yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah,
Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang ketiga yaitu nilai politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yaitu saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sumber historis ini mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mana berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasarkan pada ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan juga nilai-nilai yang ada dalam sila yang ada dalam Pancasila. Nah, dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri itu adalah terlepas dari nilai-nilai spiritualitas kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu poin kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, pengembangan iptek sendiri yang ada di Indonesia dalam sumber sosiologi sendiri dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan juga kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan kemanusiaan dan juga ketuhanan, biasanya akan terjadi penolakan yang berasal dari masyarakat sendiri. Nah, contohnya sendiri adalah penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Semenanjung Muria. Nah, penolakan tersebut berdasarkan tentang kekhawatiran masyarakat atas kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia beberapa tahun lalu. Nah, dari penolakan tersebut dapat diketahui bahwasanya masyarakat sendiri peka terhadap isu-isu ketuhanan dan juga kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Nah, isu kemanusiaan sendiri dapat dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek sendiri. Nah, artinya pembangunan fasilitas teknologi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri atau perusahaan-perusahaan yang ada acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif, maka masyarakat sendiri akan langsung merasakan dampak negatif tersebut. Misalnya terjadinya kerusakan fasilitas teknologi. Nah, yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sumber ini dapat diruntutkan dalam berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh para penyelenggara negara. Misalnya dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Lalu demikian pula pada zaman atau masa Orde Baru,
Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia sendiri belum diungkapkan secara tegas oleh pemerintahan sendiri. Penekanannya hanya pada iptek yang harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Seperti yang saya kutip dari pidato Bapak Habibie 1 Juni 2011, yang mana sumber politis dari Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ririn Susanti dengan NIM 2018-110-702. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai masa reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung tentang masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Sedangkan kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu sendiri itu baru mendapat perhatian yang lebih khusus atau lebih signifikan itu baru-baru ini, lebih khususnya dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya yang mengkaji ini tuh Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia yang berkembang saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mufiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Dan yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai. Yang pertama ada esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ini adalah sedang menempuh ujian yang akan menentukan kehidupannya di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung arti pembentukan NKRI ini adalah oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar terjadinya kesejahteraan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada barat atau western oriented. Lalu yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Terima kasih.